Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini, gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah, dari juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dieluk-elukan di Yerusalem, kini di gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja dilaksanakan lewat pemberkatan dan perarakan palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Ibadat Minggu Palma terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upacara pemberkatan perarakan palma dan perayaan Ekaristi. Marilah kita memasuki upacara pemberkatan daun-daun palma dengan penuh hikmat. Selanjutnya, umat memegang daun-daun palma sebagai lambang penyambutan Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem. Sambil menyanyikan pujian, umat dimohon menghadap ke belakang. Kita buka dengan lagu dari Puji Syukur nomor 493. Hormat, puji, dan sembah bagimu, ya Kristus penebus yang diarak anak-anak dengan sorak hosana. Kau Raja Israel, turunan mulia Daud, kau Raja mulia, datang dalam nama Tuhan. Hormat, puji, dan sembah bagimu, ya Kristus penebus yang diarak anak-anak dengan sorak hosana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari yang terkasih. Selamat bertemu untuk membuka Pekan Suci di hari Minggu Palma pada kesempatan ini. Sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Dan pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sengsara dan kebangkitannya. Maka untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu, serta menghayati tema APP kita pada tahun ini, memulihkan kehidupan, dan Yesus Kristus penyelamat untuk lebih menghargai ekosistem seluruh alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka marilah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dengan seluruh niat dan harapan-harapan kita bersama seluruh diri kita untuk merayakan Pekan Suci, Trihari Suci yang akan kita laksanakan dalam minggu ini. Kita sungguh
menyerahkan diri kita, berusaha untuk lebih setia dan taat kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati untuk selalu berserah diri seperti Kristus, Sang Penyelamat yang telah menyelamatkan kita. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah dan sucikanlah daun palma ini dengan berkat-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat kota dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahuluinya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakan saja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya terpenuhilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggangi seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan mereka buat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan semua orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan semua menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita mengawali pekan suci ini dengan hari Minggu
daun-daun atau hari Minggu Palma. Untuk itulah pada pembukaan Pekan Suci ini di hari Minggu Palma kita memegang daun-daun palma. Mungkin kita tidak akan menghamparkan pakaian kita. Apa arti semuanya ini? Ini mengungkapkan bahwa apa yang ada pada diri kita, kita akan serahkan kepada Tuhan. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan kita sambut Dia masuk di dalam diri kita, maka kita dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, dengan sikap rendah hati, mau dan ingin menyatakan kerinduan kita untuk kembali bersatu dengan Allah. Karena memang Dia datang untuk menyelamatkan kita, Dia adalah Raja kita, tetapi bukan Raja yang punya kuasa, yang tidak menghargai orang-orang lain, tetapi Dia adalah Raja yang lemah lembut, dengan rendah hati untuk menghargai semua saja, seluruh ciptaan, terlebih kita manusia. Maka tema APP yang kita renungkan sepanjang masa Prapaskah ini akan mengajak kita untuk boleh menemukan kembali bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi di muka bumi ini sungguh semakin saling menghargai satu sama lain, saling menghargai dalam seluruh kehidupan, dan memberikan hormat kepada ciptaan-ciptaan lain, sehingga ekosistem yang terjadi di muka bumi ini sungguh terjaga untuk tetap melestarikan alam ciptaan Tuhan. Dan dengan demikian kita berharap bahwa suatu saat kalau kita selalu berusaha untuk menjaga kelestarian diri kita, kelestarian kebersamaan kita, dan kelestarian dengan seluruh lingkungan hidup di mana kita berada, dengan kepekaan hati kita penuh kerendahan hati untuk semakin perjuangkan hidup bersama, solidar satu sama lain lewat sikap rendah hati dan ketaatan penuh kepada Tuhan, maka apa yang kita ungkapkan dan nyatakan dalam seluruh kehidupan akan membawa kita kepada kesempurnaan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mengawali Pekan Suci ini menyambut Raja kita yang memasuki Yerusalem, kotanya pada saat itu. Sungguh banyak orang mengeluh-elukan Dia sebagai Raja. Kita pun mengenangkan itu untuk menuju kepada Yerusalem abadi, yaitu surga yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita lewat perjuangan seluruh hidup iman kita dan berusaha lebih setia dan taat, hidup dengan penuh kerendahan hati. Semoga demikian. Amin. Amin. Mada Bakti 395. Daun-daun palma yang kita pegang nanti diangkat, dan sementara seluruh petugas bersama sinar masuk di dalam gereja, daun-daun yang di tangan kita akan diberkati. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana,
terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka legaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Ulang bernyanyi, bermadab baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Saudara-saudari terkasih, sampailah kita kepada Yerusalem baru yang dilambangkan dengan gereja. Maka mari di hadapan Allah pada kesempatan ini, kita telah mengantar Yesus memasuki kota Yerusalem. Kita pun akan sampai ke sana kalau kita memiliki kesetiaan dan ketaatan, dan dengan sikap rendah hati, penuh penyerahan diri, untuk semakin mempercayakan diri kita kepada penggerak kuasa Tuhan, maka apa yang kita perjuangkan dalam dunia ini akan semakin kita nikmati. Kita mensyukuri semuanya itu di hadapan Allah pada kesempatan ini. Dan kita datang untuk mempersembahkan diri kita mengawali pekan suci ini, serta bersyukur atas segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami, utamanya bersama saudara-saudari kita juga yang minta doa dari kita pada kesempatan ini, yaitu syukur atas rahmat ulang tahun yang ke-9 bagi anak terkasih Patricia Ena, di mana dia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9 pada hari ini. Juga bersyukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dari Ibu Marina Suryanto. Dan seluruh niat-niat kita di hadapan Allah semoga berkenan kepadanya.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama dengan Dia. Karena kami sungguh semakin berusaha untuk semakin setia dan taat kepadamu, menyikapi seluruh kehidupan, terlebih hidup iman kami, dengan semakin taat, hidup dengan penuh kerendahan hati, dan senantiasa terbuka bagi seluruh alam ciptaan-Mu. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih sama keluarga yang bersyukur atas rahmat ulang tahun dari anak terkasih Patricia Ena yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-9 pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada anak kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa, terlebih berkembang dalam iman, lewat asuhan orang tua dan siapa saja mendampinginya. Semua kedamaian kebahagiaan, cita-cita dan harapan, kesehatan dan kedamaian batin senantiasa boleh dinikmati dalam seluruh kehidupan. Juga bersyukur atas sarana rahmat yang selalu Kau siapkan bagi kami ya Tuhan, terlebih sarana doa novena 3 kali Salam Maria. Jika pada kesempatan ini kami bersyukur bersama Ibu Marina Suryanto yang Kau perkenankan untuk boleh menikmati buah rahmat cinta-Mu melalui novena 3 kali Salam Maria. Semoga melalui semuanya ini umat-Mu semakin bersatu, satu sama lain terlebih bersatu dengan Dikau untuk memperoleh yang terindah. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah
dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya, bukankah Allah berkenan kepadanya. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
bersamamu dan inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya dan pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Janganlah engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya sia-sia, malah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus,
lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, biarlah Allah menyelamatkan dia jikalau berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus pencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan memenuhi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apa Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Kita semua berlutut mengenangkan wafat Yesus di salib.
Kita kembali berdiri. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus berkata, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini kita mendengarkan firman Allah dari kitab Nabi Yesaya, surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi, dan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Saya memperhatikan dengan hikmat dan kusuk kita mengikuti perayaan ini. Mungkin ada yang mengatakan dalam hati, kenapa kita tidak disuruh duduk pada saat bacaan Injil? Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya mau mengajak kita untuk merenungkan ketaatan Kristus menebus dosa ketidaktaatan kita manusia. Dari bagian permenungan ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya hanya mau mengambil beberapa hal. Mudah-mudahan membantu kita untuk sungguh menghayati perayaan yang akan kita rayakan sebagai suatu perayaan puncak dalam gereja kita, yaitu perayaan Paskah di tahun 2023 ini. Menyikapi permenungan kita sepanjang masa Prapaskah ini dengan menyodorkan tema ketaatan Kristus menebus dosa ketidaktaatan kita manusia, maka yang pertama adalah apakah kita sungguh sadar sepenuhnya bahwa karena dosa-dosa sayalah maka Yesus itu wafat di kayu salib. Itulah yang sempat terbersit pada saat dalam kisah sengsara mengenangkan wafat Yesus. Lalu yang muncul dalam benak hati saya pada saat saya berlutut, Tuhan, inilah dosa yang paling berat yang saya buat, yang membuat putramu harus wafat di kayu salib. Apakah saya mampu dan bisa mensyukuri hal itu? Sebagai orang beriman seharusnya saya dimampukan untuk mensyukuri, karena seandainya tidak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, maka kita tetap menjadi manusia yang mati karena dosa. Tetapi syukurlah Tuhan mau dan ingin supaya seluruh alam ciptaannya ini tetap dalam keadaan selamat. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, karena ketidaktaatan kita yang diawali dengan ketidaktaatan manusia pertama yaitu Adam, maka mengalirlah di dalam diri setiap manusia yang lahir ke dalam dunia ini selain manusia Yesus dosa ketidaktaatan itu, dan itulah dosa asal untuk mau dan ingin mementingkan diri sendiri. Sehingga pada saat Tuhan memberikan pikiran dan perasaan
dan sudah mampu untuk mengembangkan hal itu dan melihat bahwa ciptaan ini begitu indah dan menarik, akhirnya dia melanggar itu, lalu memetik buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Dosa itulah yang mengalir dalam diri kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dan itu kembali diperlihatkan oleh Tuhan Yesus melalui ketaatannya. Yang pertama digambarkan dalam bacaan pertama kitab Yesaya, menubuatkan Yesus dari Nazaret itu sebagai hamba Yahweh yang taat dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Dengan diberikan judul ketaatan hamba Tuhan atau hamba Yahweh dengan ramalan Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih supaya aku tahu menghibur orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku dan aku tidak melawan dan tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabut janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Kita telah menyaksikan dengan iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus telah mengalami semua penderitaan itu demi keselamatan kita. Dan itulah yang dicoba diramu dalam ke-14 jalan salib yang kita renungkan sepanjang masa Prapaskah di setiap hari Jumat. Maka tidak heran Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, di setiap perhentian ada saja yang membuat kita terenyah. Dan di sanalah kita ditarik untuk menyadari keberadaan kita bahwa karena dosakulah maka Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Hal yang kedua untuk memperlihatkan ketaatan sepenuhnya dan menjadi gambaran bagi kita adalah dari surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi yang dijelaskan bagaimana ketaatan Kristus yang walaupun dalam rupa Allah namun tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu menjadi milik yang harus dimiliki terus. Tetapi dengan penuh kerendahan hati mengambil bagian dalam kehidupan seorang hamba, bahkan seorang yang paling hina, dan menanggung segala beban dosa dari setiap manusia dan alam ciptaan ini. Lalu akhirnya dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipaku di kayu salib. Walaupun sebelum menghadapi hal itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Taman Getsemani dengan penuhnya yang begitu banyak tercampur dengan darah memperlihatkan bahwa begitu dalamnya perjuangan secara manusiawi diperlihatkan oleh Yesus. Tetapi akhirnya sampai pada keputusan iman penuh penyerahan diri dan mengatakan, bukan kehendakku ya Bapa, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Sejauh mana kita sungguh berusaha dalam setiap langkah kehidupan kita Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dalam situasi yang paling sulit kita sungguh tetap berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Begitupun sebaliknya, sebagaimana kita tahu bahwa perjalanan hidup kita ini selalu mengalami gelombang pasang surut, turun naik kehidupan. Gambaran ini diperlihatkan oleh Yesus untuk bergantung di kayu salib di Taman Getsemani, memperlihatkan penderitaan yang luar biasa, dan dia berserah sepenuhnya kepada Bapanya. Ini memperlihatkan
pada saat kita juga mengalami penderitaan, sejauh mana kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Pada saat berada pada zona kenyamanan kehidupan seperti yang boleh kita buat pada kesempatan ini, di mana dia dielu-elukan sebagai Raja, Hosana, Putra dan seterusnya. Tetapi dia tidak tinggal pada zona kenyamanan kerajaan duniawi ini. Lalu dia turun dari kenyamanan itu dan meninggalkan kenyamanan itu untuk tidak mempertahankan dirinya sebagai putra Allah, tetapi mengambil bagian dalam kehidupan manusia yang paling lemah. Dan kata yang sama, bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Demikian juga pesannya bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pada saat kita mengalami kenyamanan dunia ini yang begitu menggembirakan dan menggairahkan, apakah kita masih bisa merasakan penderitaan dunia ini bersama dengan orang-orang yang menderita? Ataukah kita sudah tidak mau lagi karena kita sudah berada pada zona nyaman kehidupan? Sadar sepenuhnya semuanya itu akan kita tinggalkan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah kita ikuti bersama bagaimana Tuhan Yesus menanggung sengsara, penderitaan, dan kematian. Itu seperti yang telah dijelaskan di dalam bacaan pertama pada kesempatan ini dan juga dalam bacaan kedua. Tuhan Yesus benar-benar merasakan dan mengalami penderitaan yang sungguh sangat luar biasa. Dicerca, difitnah, diolok-olok, bukan hanya itu saja. Bagaimana fitnaan dan cercahan itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, bahkan kita yang bersalah pun tetap menghujatnya dan menuduhnya sebagai orang yang bersalah, padahal dia tidak bersalah. Karena kita selalu mengambil gambaran dari kehidupan kita untuk orang-orang lain, mengejek orang lain dalam seluruh kehidupan, tetapi semuanya diterima oleh Yesus sebagai tanda kesetiaan dan ketaatannya dengan penuh kerendahan hati. Lalu akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lewat misteri cinta kasih yang dinyatakan itu, akhirnya dia bangkit dari antara orang mati. Itulah harapan kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Maka mari dalam perayaan ini, mengawali pekan suci di tahun 2023 ini, kita mohon supaya kita sungguh diberikan kekuatan, ketabahan untuk memperjuangkan hidup iman kita. Mudah-mudahan lalu ketidaktaatan yang kita buat, hidup kita dirubah karena kita berusaha untuk mau setia dan taat kepada Tuhan, dan hidup dengan penuh kerendahan hati seperti Dia yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Moga-moga dengan semuanya itu berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup kita, saling menghormati satu sama lain dan menghargai satu sama lain dalam seluruh kehidupan, membuka diri satu sama lain dan hidup solidar dengan siapa saja dalam kehidupan ini, bahkan alam lingkungan di sekitar. Maka kita berharap bahwa kita akan sungguh menikmati Yerusalem abadi, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang. Mari kita tetap bersembah sujud kepadanya untuk memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan kita, memperoleh yang terindah, yang terbaik. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian,
Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya. Marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti Putramu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Juga seluruh situasi dan keadaan, usaha dan rencana-rencana yang kami perjuangkan. Terlebih kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada anak terkasih Patricia Ena yang merayakan hari ulang tahun yang ke-9 pada hari ini. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada anak, kepada saudari kami ini semakin membuat dia tumbuh dewasa. Lewat pendampingan kedua orang tua dan siapa saja mendampinginya, sehingga imannya juga semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh usaha, cita-cita dan harapannya. Kuberikan kesabaran, ketekunan kepadanya, kesetiaan untuk mengolah hidup dan perjuangkan yang terbaik, terlebih melalui keluarga, sehingga anak ini sungguh semakin menjadi anak yang tumbuh dengan seluruh harapan untuk semakin merasakan kedamaian dan kebahagiaan, kesehatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas seluruh sarana rahmat yang Kau sediakan bagi kami, umat-Mu. Terlebih bersama dengan Ibu Marina Suryanto mensyukuri terkabulnya novena 3 kali Salam Maria. Semoga melalui semuanya ini, saudara kami ini bersama seluruh keluarga semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau, dan tanda persatuan itu semakin mereka nyatakan dalam kehidupan bersama, dalam keluarga dan lingkungan dimanapun mereka berada, sehingga seluruh harapan dan cita-citanya juga akan semakin menjadi berkat bagi mereka dan bagi siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Moga-moga curahan kuasa kasih-Mu, kekuatan-Mu tetap meneguhkan mereka yang sakit, bahkan mereka yang memelihara dan melindunginya. Semoga lewat semuanya itu mereka yang mengalami sakit penyakit, yang juga jompo dan tidak berdaya, tetap mendapatkan kekuatan penghiburan yang kami percaya berasal daripada-Mu melalui orang-orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak di depan kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami. Kami unjukkan kepadamu Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan Puji Syukur 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu,
Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Kita siapkan kudus puji syukur 389. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan putra tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena dengan belas kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab melalui sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu,
Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likuada, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan pada kesempatan ini. Mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, menikmati rahmat karena sarana untuk semakin bersatu dengan Dikau semakin boleh dinikmati. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes, dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban
yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, dia mengambil roti dan dengan tangannya yang kudus dan mulia dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami melalui salib. Maka Tuhan kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu,
yang kudus dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan belas kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami, puji syukur 404. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah, puji syukur 410. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ya telah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Puji Syukur 434. Santapan peziarah, makan dan melahirkan, uruti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat, segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersama di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Santapan peziarah, makan dan melahirkan, uruti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Puji Syukur 426. Marilah kita berdoa.
Ialah kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja hari Minggu tanggal 2 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 25 dan 26 Maret 2023 sebesar Rp21.844.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp12.462.000. Kolekte gereja Jumat tanggal 24 Maret 2023 sebesar Rp2.280.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp2.222.000. Sumbangan pembangunan NN sebesar 1 juta. Sumbangan pembangunan NN sebesar 10 juta rupiah. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp8.856.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Griffin Keanu Gozal dengan Vanesia Tansil sebagai pengumuman yang kedua. Cecilia Songji dengan Gregorius Wianto Hosen sebagai pengumuman kedua. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 untuk sementara ditiadakan dan akan berlanjut kembali pada tanggal 15 April 2023. Yang keempat, jadwal Pekan Suci Kamis sampai dengan Minggu tanggal 6 sampai dengan 9 April 2023 sebagai berikut. Kamis Putih dilaksanakan 2 kali, yakni jam 4 sore dan jam 7 malam. Jumat Agung dilaksanakan 2 kali, yakni jam setengah 3 sore dan jam setengah 7 malam. Sabtu Suci dilaksanakan 2 kali, yakni jam setengah 6 sore dan jam 9 malam. Minggu Paskah dilaksanakan 3 kali, yakni jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore. Info selanjutnya silakan dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Mungkin ada yang bertanya kenapa kolekte pembangunan itu masih tetap dijalankan. Kita masih sangat mengharapkan ini. Sekali lagi, karena kita masih harus membayar utang kita untuk penyelesaian gereja ini dan semua yang tersangkut paut dengan itu, masih ada 1,8 M yang harus kita lunasi dan direncanakan mudah-mudahan dengan lancar. Itu semua dengan menggalakkan janji iman yang di paroki, di rukun dan wilayah, lalu ditambah dengan sumbangan sukarela yang tadi kita dengarkan. Masih ada beberapa yang tidak mau disebut namanya, tetapi tetap memberikan sebagai sumbangan pembangunan, juga untuk tetap menjaga dan mengupayakan supaya gereja ini tetap seperti yang dilihat dan diharapkan banyak orang, bahwa gereja ini menjadi gereja yang indah sehingga kita tetap memeliharanya. Jadi maintenance-nya masih cukup banyak untuk itu. Jadi sekali lagi tetap diingatkan kepada kita bahwa kolekte kedua itu sebagai kolekte yang selalu disebut selama ini pembangunan, itu diperuntukkan untuk semua ini dan ditambah dengan donasi-donasi yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu 2 tahun utang kita itu bisa kita selesaikan.
Selain kewajiban-kewajiban kita tentunya melalui kolekte yang kita adakan setiap hari Minggu, sekali lagi kepada kita semua sebagai tanda penyerahan diri kita semua syukuri hal itu. Untuk itu kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas seluruh pengertian kita. Terima kasih atas kebersamaan yang boleh kita jalani. Terima kasih kepada setiap umat yang dengan hati terbuka dengan caranya masing-masing untuk membuat setiap kali perayaan dan kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Utamanya setiap pelayanan yang kita buat dan seluruh persiapannya, dekorasi, kebersihan. Seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian setiap perayaan utamanya pada hari ini, kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Sekali lagi perayaan bisa berjalan lancar dengan baik karena kita berusaha untuk menghadirkan yang terbaik dalam karya dan pelayanan kita, bekerja sama dengan baik. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 552. Ke